Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau share lagi ya teman-teman, peluang usaha yang bisa dijadikan usaha sampingan untuk kalian ya. Nah, untuk melakukan usaha ini kalian hanya perlu menggunakan HP ya teman-teman ya. Nah, memang nggak bisa dipungkiri, saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa kita hidup di era digitalisasi. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti perkembangan digital ya teman-teman. Kita nggak boleh kudet, kita nggak boleh ketinggalan informasi bisnis online ya teman-teman. Nah, jadi saya ada beberapa pilihan usaha, mungkin ini bisa membantu kalian ya teman-teman. Jadi gini, sekarang di beberapa pasar, di beberapa toko, di beberapa grosir ya teman-teman, itu pembelinya itu rata-rata menurun atau down. Kok bisa seperti itu? Ya, kok bisa seperti itu? Padahal kalau dipikir pertumbuhan penduduk di Indonesia itu semakin hari ya, setiap harinya, setiap tahunnya, setiap bulannya itu naik. Tapi kenapa kok transaksi pembelian di pasar offline hampir di semua produk itu mengalami down, mengalami penurunan? Karena apa? Gaya masyarakat itu sudah mulai berubah dari offline menjadi online. Hampir di segala aspek kehidupan. Misalnya, dulu kalau misalnya orang itu mau belanja harus datang dulu ke toko. Sekarang nggak perlu, tinggal download aplikasi marketplace. Kita mau nyari apa udah ada. Kita nggak perlu keluar rumah, nggak perlu antri, nggak perlu istilahnya itu saling tawar menawar harga, ya nggak? Itu yang pertama teman-teman. Dan biasanya kalau belanja di online itu lebih murah. Terus berikutnya yang kedua, misalnya gini, sekolah beberapa tahun terakhir kita juga digemparkan ya teman-teman. Karena apa? Karena sekolah itu dibuat online, dibuat daring ya teman-teman. Dan terus dari bank misalnya, dulu kalau misalnya orang mau ngambil bank ya harus ke bank. Sekarang enggak, kalau mau transfer, mau minta uang itu bisa menggunakan m-banking ya teman-teman. Nah, itu adalah beberapa contoh. Nah, dari beberapa contoh tersebut seharusnya kita ya teman-teman, kita juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Nah, maka dari itu di sini saya mau share peluang usaha online ya yang bisa dijadikan usaha sampingan atau bisa jadi dijadikan sebagai peluang usaha utama kalian. Yang pertama, kalian bisa membuat toko online teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang bilang, "Mas, toko saya kok sekarang sepi?" Sebenarnya nggak sepi, tapi gaya beli masyarakat itu lamban-lamban itu berubah dari offline menjadi online. Nah, maka dari itu kamu bisa membuat toko online ya teman-teman. Ini adalah sebuah peluang usaha yang benar-benar gak akan ada matinya, dan kedepannya pasti prospeknya juga bagus. Itu yang pertama ya teman-teman. Lah, untuk membuat toko online itu juga sangat mudah sekali ya teman-teman. Kalian bisa membuat toko online di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan marketplace sejenisnya. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua ya, yang kedua gini, mungkin kalian berpikir akan membuat toko online, tapi kalian nggak punya produk ya teman-teman. Nah, kita lari ke opsi yang kedua. Kalian bisa menjadi reseller produk ya teman-teman. Nah, jadi nggak perlu pusing mau jualan apa, tinggal nyari tuh produk yang murah, kalian beli, habis itu kalian jual di toko kalian, selesai. Ya, reseller bisa dikatakan adalah stokis. Nah, terus kalau misalnya saya ingin menjadi reseller, tapi modal saya minim, ada nggak solusinya mas? Ada. Kalian bisa menjadi dropshipper ya teman-teman. Nah, dropshipper itu gini, kalau misalnya tadi reseller itu mengambil produk terlebih dahulu ke pihak supplier lalu dijual lagi, otomatis kan dia mengeluarkan uang, dan uang itu macet ya teman-teman. Karena apa? Ya karena uangnya itu buat modal tadi dan akan kembali ke kita apabila kita bisa mendapatkan pembeli, ya kan? Dan yang ketiga, kalian bisa menjadi dropshipper. Nah, untuk dropshipper ini analoginya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya reseller, nah kalau reseller kan membeli produk dulu ya, mengeluarkan uang dulu untuk membeli produk, lalu di-upload di toko online-nya atau dijual ke toko-toko ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dropshipper itu lebih mudah ya teman-teman. Kalau dropshipper itu lebih mudah. Jadi misalnya ada sebuah toko ya teman-teman, dengan transaksi penjualan setiap bulannya itu banyak lah. Nah, kita bisa mengambil foto tersebut ya, kita bisa ambil foto dari toko tersebut, lalu kita pajang di toko online kita. Nah, setelah itu kalian juga bisa menyalin deskripsi teksnya dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah kalian naikkan harganya teman-teman ya. Nah, nanti setiap ada orderan masuk, kita berikan produknya
ke pihak distributor, maaf, ke pihak yang punya produk tersebut. Nah, lalu alamat pengirimannya dikirim ke alamat orang yang beli di toko kita. Seperti itu ya analoginya teman-teman. Terus yang keempat adalah afiliasi. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kalian punya platform sosial media yang followersnya itu banyak, seperti misalnya YouTube, Instagram, fanspage atau apapun itu, kalian bisa mencoba menjadi seorang afiliasi. Nah, analoginya seperti ini. Saya waktu itu pernah membuat sebuah video tentang mainan anak. Nah, saya taruh link di bawah video saya. Oh ya, bagi kalian yang ingin membeli produk mainan anak, silahkan bisa klik link di bawah ini ya. Nah, itu adalah link afiliasi teman-teman ya, link dari supplier mainan anak. Nah, setiap orang yang klik link tersebut lalu melakukan transaksi pembelian, maka saya mendapatkan royalti ya. Untuk royalti atau bonusnya itu macam-macam teman-teman, tergantung jumlah pembelian dan tergantung produk apa yang dibeli. Ada yang royaltinya sampai 20%, bahkan ada yang 40% teman-teman ya, ada yang 5%, jadi tergantung jumlah pembelian. Nah, itu yang dimaksud dengan afiliasi teman-teman. Oke, itu adalah 4 bisnis online yang bisa kalian lakukan ya. Siapa tahu salah satunya bisa kalian coba dan syukur-syukur bisa menjadi bisnis utama kalian. Oke, silakan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang sedang mencari pekerjaan atau mencari usaha sampingan ya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk mereka dan menjadi amal sedekah jariah untuk kalian. Terima kasih yang sudah support channel ini sampai 26.000 subscriber ya saat ini teman-teman ya. Dan bantu saya untuk tembusin 100.000 subscriber di tahun 2022. Semoga bisa ya teman-teman. Nah, untuk yang baru mampir atau ketemu channel ini, silahkan di subscribe aja ya teman-teman, karena di sini kalian bisa mendapatkan informasi mengenai dunia sales, marketing, bisnis, dan dunia usaha. Semoga bermanfaat. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, ini adalah sebuah bisa dibilang sebuah anugerah karena saya dipercayai untuk melakukan training untuk sebuah perusahaan yang terbilang besar ya. Terima kasih buat perusahaan-perusahahaan distributor-distributor yang mempercayakan saya untuk melakukan training kepada tim sales dan tim marketing perusahaan kalian. Semoga saya tidak mengecewakan ya. Halo guys, welcome back to my channel, Sales Magic, Rajanya juga. Subscribe channel YouTube Sales Magic.